Ya memang kita rencanakannya pengennya kan perempuan gitu kan, cuman karena kalau misalkan emang mau pasti banget ya sih, pastinya ada khawatir lah ya, namanya seorang ibu kayak ini is she okay gitu. Dan alhamdulillah dokter-dokter di sini juga menjelaskan dengan sangat jelas gitu kayak apa yang sedang terjadi sama bayinya, bahwa ini sesuatu yang cukup common, cukup normal, tapi kita mencoba untuk memberikan penanganan secepat mungkin, makanya harus dinicu, yang itu membuat aku menjadi lebih tenang gitu. Itu aja sih, menurut aku nggak yang terlalu panik gimana gitu, karena aku sangat terinformasi soal kondisi bayinya. Tapi ya namanya seorang ibu, kalau misalkan ada kekhawatiran ataupun kayak ngerasa kok belum bisa ketemu bayinya, itu ya pastinya tetap ada lah ya, walaupun secara logis aku udah paham banget gitu bahwa ini adalah suatu penanganan yang tepat dan memang harus dilakukan gitu. Ya intinya baru ngerasa tenang pas udah ngelihat langsung bayinya, udah bisa pegang langsung lah. Hampir 4 tahun ya. Kalau keputusan bersama sih pastinya ya, kita ngeliat juga kan dari segi timeline kita berdua gitu, goals apa yang secara personal goals kita berdua yang mau kita capai apa, secara family kayak gimana, pertimbangannya juga ada beberapa lah, karena direncanakan ya untuk anak kedua ini. Jadi ya itu tadi, akhirnya kita memutuskan program anak, maksudnya kita mau mencoba untuk anak kedua itu pas kemarin aku ke Amerika di tahun lalu ya, bulan Maret ke sana, sekalian juga gitu kan program anak kedua gitu. Dan kita ngikut juga pokoknya maunya lahirannya pas Randi baru lulus gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa menjalani ini dengan lancar sesuai dengan rencana. The best present, graduate present. Iya, dia senang banget sih. Pas soalnya, begitu aku pulang belum lahir. Iya. Itu khawatir banget pas di pesawat gitu. Kayak dia udah mau. Karena aku mulai ada, itu kan udah masuk 38 weeks ya pas dia pulang. Jadi mulai ada kayak kontraksi palsu gitu kan. Biasalah ada Braxton Hicks gitu. Dan dia selalu kayak minta update terus gitu pas lagi transit, kayak gimana kamu belum ada mulus yang rutin kan, belum ada kontraksi kan, aman. Pokoknya aku nggak mau mendarat tiba-tiba kamu jadi di rumah sakit. Iya. Terus dia kayak udah kamu tiduran aja, rebahan aja, nggak usah ngapa-ngapain, jangan banyak naik turun tangga gitu. Dia takut banget aku brojol sebelum dia nyampe. Tapi nggak apa, alhamdulillah sesuai tepat waktu, sesuai rencana kita juga. Untuk sesarnya juga tepat waktu gitu, sesuai rencana, alhamdulillah. Nah iya itu sih diinformasiin ya sama dokter anestesinya gitu, karena kan aku nanya ya, jadi karena ketika operasi kan dalam keadaan sadar kan, jadi apapun pertamanya tuh begitu abis di anestesi aku ngerasa pusing waktu itu, abis itu aku juga ngerasa mual. Jadi begitu dokter udah mulai operasi aku muntah-muntah gitu, dan sempat nanya-nanya juga sih gitu ke dokter anestesinya. Kata dokter anestesinya itu efek samping yang lumayan common juga dirasakan sama pasien gitu. Jadi efek samping dari anestesinya, karena kan setiap orang mungkin memiliki respons yang berbeda-beda ya pastinya, dan ini personal experience aku aja. Terus gatal-gatal itu juga salah satu reaksi yang biasa dirasakan juga gitu mungkin sama pasiennya. Aku juga nggak tahu mungkin gimana gitu kalau misalkan pasien-pasien lain, tapi aku ngerasain kayak gitu. Dan kata dokternya ini mungkin reaksi alergi aja sih. Terus habis itu dikasih obat anti alergi, obat anti mual lagi ditambahin gitu selama proses operasi. Tapi memang ya itulah bedanya gitu ya. Aku ngerasa pas yang operasi kedua ini mungkin lebih banyak keluhannya aja gitu. But at the end of the day aku rasa kalau dihitung-hitung memang tetap aja sih waktu pemulihannya lebih cepat gitu dibandingkan pas operasi pertama gitu kan. Kalau operasi pertama pemulihannya 24 jam setelah operasi, ini bisa dilalui di 15 jam pasca operasi ya kan. Jadi tetap aja sebenarnya lebih cepat, walaupun memang ada beberapa reaksi yang aku pun juga kayak baru ngerasain, baru tahu juga di saat aku
babysitter ya, karena aku pengen ya get as much help as I need aja gitu. Mengingat juga punya 2 anak kan, jadi biar bisa bagi waktu juga, biar aku juga bisa kerja, terus juga biar lebih nyaman aja sih gitu. Cuman memang ya nggak semuanya dikerjakan babysitter juga sih, pasti kan bagi-bagi tugas ya. Sama Randy juga aku ya lebih considernya karena punya 2 anak juga sih. Kita alami, cuman memang terencana. Jadi memang udah direncanakan. Sebelumnya memang aku kan program KB dulu, maksudnya masih pakai KB. Jadi ketika merencanakan ya harus butuh waktu untuk lepas KB dulu, terus memperhatikan siklus, terus di Brawijaya juga bisa tanya-tanya sih sama objinnya gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ini ya membantu fertilitas ataupun kesehatan kita gitu, supaya bisa subur dan juga bisa sesuai rencana juga. Terus nanya-nanya tips kalau misalkan mau anak perempuan harus kayak gimana, di sini juga ada tips-tipsnya gitu kan. Terus itu aja sih paling, sama ya perhatikan asupan gizi. Jadi kita udah rutin minum vitamin ini berdua, itu suplemen buat kesehatan kita berdua. Udah itu aja sih. Tanggal 1 Januari pagi masuk, sore siangnya bayi lagi. Ya memang kita rencanakannya pengennya kan perempuan gitu kan, cuman karena kalau misalkan emang mau pasti banget gitu kan harus bener-bener yang kayak mungkin bayi tabung gitu ya, yang bisa pasti banget. Jadi memang masih ada chance gitu, belum tentu jadi anak perempuan, tapi kita ada ikhtiarnya lah ya, ada kayak beberapa panduan ataupun tips gimana biar bisa chance-nya lebih banyak anak perempuan gitu, maksudnya lebih mengarah ke sana. Kita ikutin aja gitu. Jadi cuma ngikutin pedoman dari objin dari sini aja sih, dari Brawijaya. Sisanya berdoa aja gitu kan, kayaknya semoga kesampaian. Tapi kalaupun nggak kesampaian juga nggak masalah gitu. Yang penting kita rencanakan punya 2 anak. Terus alhamdulillah ternyata benar kesampaian anak perempuan.